Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran matematika wajib bersama Bu Vika. Hari ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Ini tidak asing bagi kalian karena sebelumnya tanpa kalian sadari kalian sudah belajar tentang beberapa identitas trigonometri. Nah, salah satunya yang paling sering mungkin yang ini ya, sekan, kosekan, kotan. Jadi rumus kebalikan dari cos, sin, dan tan. Kalau yang ini tan X itu sama dengan sin X per cos X, kalian juga sudah tahu begitu, sudah ada di pembelajaran sebelumnya. Dan kotan itu kebalikannya dari tan X, jadi cos X per sin X. Jadi kalau CC kotan cos, kalau tan itu sin dulu baru cos, kalau kotan itu cos per sin begitu. Nah, yang baru itu mungkin yang 3 di bawah ini. Nah, penjelasan lebih lengkapnya itu nanti kalian bisa lihat di LKS. Jadi hari ini Bu Vika akan menjelaskan tentang pembuktiannya, langsung dipakai begitu di soal. Nah, yang baru itu adalah yang ini, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X, nanti itu hasilnya sama dengan 1. Itu yang baru bagi kalian yang pertama. Yang kedua itu tan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Nah, yang ketiga itu kotan kuadrat X plus 1 sama dengan kosek kuadrat X. Nah, hari ini Bu Vika akan menekankan cara pembuktian. Jadi pembuktian itu nanti bisa dari ruas kiri ke ruas kanan atau sebaliknya. Jadi boleh dari ruas kiri ke ruas kanan atau boleh dari ruas kanan ke ruas kiri. Misalkan kayak gini tuh, ini dia ruas kanan, kalau ini dia ruas kiri. Nah, biasanya itu kita pembuktiannya itu dari kompleks ke yang sederhana. Kayak yang nomor satu ini, yang kompleks tuh yang mana? Yang ruas kiri, karena ini panjang. Kalau yang kanannya itu cuma 2 sekan X. Jadi nanti kita akan membuktikannya itu dari yang kompleks ke yang sederhana. Begitu. Kalau yang ini, yang bawah ini dia bisa. Jadi ini boleh dari sini ke atau dari ini. Boleh pembuktiannya. Nah, kita langsung saja pembuktian. Jadi karena yang kompleks, yang nomor 1 itu adalah ruas kiri. Jadi kita akan membuktikan dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi kita akan membawa 1 plus sin X per cos X ditambah cos X per 1 plus sin X itu menjadi 2 sekan X. Nah, kita lihat ini kan dia pecahan dan penyebutnya tidak sama. Jadi nanti ini kita kalikan silang kayak kalian belajar pecahan begitu. Nanti kita kalikan silang. Nah, berarti kalau dikalikan silang ini menjadi 1 plus sin X dikali 1 plus sin X, berarti ini 1 kuadrat gitu ya. Terus ditambah cos kali cos, berarti cos kuadrat X per bawahnya itu ditulis aja, berarti ini cos X dikali 1 plus sin X. Nah, 1 plus sin X kuadrat itu sama dengan berapa? 1 berarti plus 2 sin X ditambah sin kuadrat X. Nah, terus ditambah cos kuadrat X. Yang bawah ditulis lagi, berarti ini cos X 1 plus sin X. Nah, ingat di identitas trigonometri itu ada kalau ketemu sin X kuadrat ditambah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu dia ini, berarti ini dia sama dengan 1. Nah, kita tulis berarti 1 ditambah 2 sin X ditambah 1 per, tulis saja cos X 1 plus sin X. Nah, ini ada 1 tambah 1, berarti 2 ditambah 2 sin X per cos X 1 plus sin X. Nah, ini kan ada 2, 2-nya keluar, berarti 2. Nah, 2-nya keluar berarti tinggal 1 ditambah sin X per cos X 1 plus sin X. Nah, ini ada yang sama. Kalau ada yang sama bagaimana? Tinggal dicoret, berarti tinggal 2 per cos X atau
2 kali 1 per cos X. Nah, sepercos itu sama dengan apa? Sepercos itu sama dengan sekan X. Nah, jadi terbukti ya. Nah, jadi ini terbukti bahwa 1 plus sin X per cos X ditambah cos X per 1 plus sin X itu sama dengan 2 sekan X. Begitu ya. Nah, lanjut. Yang sini, yang sekan. Sekan pangkat 4X min sekan kuadrat X sama dengan tan pangkat 4X plus tan kuadrat X. Nah, kita akan membuktikannya dari ruas kiri ke ruas kanan. Ini jadi ruas kiri ke ruas kanan. Nah, sekan pangkat 4X, nah itu kan ini sekan pangkat 4 itu kan berarti sekannya ada 4. Kalau ini sekannya ada 2, berarti lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 2. Berarti nanti yang keluar tuh yang pangkat 2. Berarti nanti ini sekan kuadrat X dikeluarkan. Berarti yang dalam tinggal sekan kuadrat X. Karena tadi udah keluar 2. Ini kan kalau dikali kan jadinya pangkat 2 kali pangkat 2 kan jadinya 4. Nah, ini karena sudah keluar berarti yang di dalam tinggal 2. Min karena sudah keluar berarti ini tinggal 1. Begitu ya. Jadi sekan kuadrat X min 1. Nah, lihat sekan, jadi di yang ini itu berarti kalau kamu mencari sekan X itu satunya pindah ruas, jadi min 1 itu sama dengan siapa? Sama dengan tan kuadrat X. Nah, berarti ini dia itu sama dengan tan kuadrat X. Nah, ini tulis saja sekan kuadrat X. Begitu. Nah, terus ini sama sekan itu sama dengan apa? Sekan kuadrat X itu dia sama dengan tan kuadrat X. Berarti tan kuadrat X plus 1. Nah, begitu ya. Nah, ini dikali tan kuadrat X. Berarti sama dengan siapa? Tinggal dikalikan. Berarti tan pangkat 4X ditambah tan kuadrat X. Nah, jadi sama ya. Nah, terbukti. Oke, terus yang terakhir yaitu tan X kali sin X plus cos X sama dengan sekan. Nah, kita ubah itu kan yang kompleks itu yang sebelah kiri. Maka kita akan membuktikan ruas kiri ke ruas kanan. Nah, tan itu kan enggak di sebelah kanan kan hanya ada sekan. Sekan itu seper cos. Berarti nanti kita ubah tannya itu jadi sin per cos. Berarti kita ubah sin X per cos X kali sin X ditambah cos X. Nah, kita ubah, kita kalikan sin X kali sin X itu sama dengan sin kuadrat X per cos X ditambah cos X. Nah, kita samakan penyebutnya. Berarti kan ini kan seperti 1/1 gitu ya. Kita samakan penyebutnya berarti menjadi ini kan cos X. Kita samakan berarti ini menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ingat, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan betul 1. Berarti 1 per cos X. Ingat, sepercos itu apa? Sepercos itu adalah sekan X. Nah, jadi terbukti bahwa tan X sin X plus cos X itu sama dengan sekan X. Jadi nanti kalian tugasnya adalah membuktikan, boleh dari ruas kiri ke ruas kanan, boleh dari kanan ke kiri. Yang paling utama adalah kita bawa yang kompleks itu menjadi yang lebih sederhana. Mana yang lebih kompleks ya itu yang nanti kita buktikan menggunakan identitas trigonometri. Jadi begitu ya anak-anak. Setelah ini seperti biasa nanti ada penugasan, silahkan itu dikerjakan dan dibuat sebagai latihan. Jadi untuk memperdalam dan mengasah skill kita pada pembuktian persamaan trigonometri tapi menggunakan identitas trigonometri. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.